Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 semuanya. Berikut akan saya jelaskan untuk materi kimia kelas 10 semester 2. Ya, alhamdulillah kemarin kalian sudah memfotokopi untuk yang ini ya modulnya. Jadi saya kan nggak memberikan modul-modul PDF lagi melalui Google Classroom. Nah, di sini insya Allah mungkin kalian sudah sangat jelas, sudah tertata, ada materinya juga, sehingga kalian bisa mempelajari lebih detail dan lebih mudah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mengeluarkan recehannya ya, sangunya ya, cuman 12.000, tapi kan untuk satu semester. Baik anak-anakku semuanya, mungkin yang perlu kalian ketahui di semester 2 ini, semester 2 untuk materi kimianya ya, itu untuk yang pertama itu ada 3 materi yang utama. Sebenarnya cuma 2 sih ya, cuma 2, tapi nanti saya bagi-bagi saja biar biar enggak terlalu banyak. Untuk yang pertama itu adalah modul 5. Tolong mungkin diperhatikannya di sini ya. Modul 5 dan 6 itu saya gabung. Berarti nanti larutan elektrolit dan redox itu nanti saya gabung menjadi satu. Kemudian yang kedua yaitu yang di sini ada tata nama senyawa, tata nama modul 7. Kemudian sama yang dibaliknya itu ada persamaan reaksi ya. Yang berikutnya ada persamaan reaksi. Itu modul 8. Nah, yang ini nanti saya gabung lagi. Berarti yang di sini nanti menjadi UH1, UH2, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah modul 9 stoikiometri. Nah, yang ini adalah perhitungan kimia. Ini adalah UH3. Gitu ya. Nah, sekarang materi yang tersulit untuk yang di semester 2 ini adalah yang bagian stoikiometri ini. Karena di sini full semuanya adalah menghitung. Ya, biar lebih mudah, buat mungkin kalian lebih bahagia dulu, saya awali di yang pertama yaitu adalah modul 5. Silakan dibuka untuk modul 5 kalian. Larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Perhatikan. Di sini ada peta konsep, sepertinya sudah sangat jelas sekali ya. Berarti yang pertama sekarang adalah modul 5. Larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya. Ini yang saya Nah, sekarang perhatikan. Di situ sudah ada peta konsep larutan. Secara garis besar, larutan itu berdasarkan daya hantarnya itu dibedakan menjadi larutan elektrolit dan yang satunya adalah non elektrolit. Kemudian elektrolit ini dibagi dua. Yang satunya adalah yang kuat dan yang satunya adalah yang lemah. Jadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu gimana? Jika derajat disosiasinya adalah sama dengan 1. Apa derajat disosiasi atau alfa? Nanti akan dijelaskan di sini ada. Nah, kalau yang lemah gimana? Alfanya kurang dari 0 dan kurang dari 1. Biasanya ini 0,1, 0,2, 0,3 itu lemah. Kalau kuat itu alfanya 1. Kalau non elektrolit alfanya sama dengan 0. Elektrolit artinya dia bisa menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit artinya dia tidak menghantarkan listrik. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Contoh, kalau untuk yang elektrolit kuat, ya, misalkan contohnya itu garam, larutan garam. Ya, larutan garam itu kuat. Kemudian contohnya yang misalkan air aki. Coba kalian perhatikan. Ya, air acu ya. Kalau untuk air aki itu biasanya di sepeda motor ya, buat untuk sepeda motor, mobil. Ya,
yang diisi oleh ayah kalian ke mana, ke aki, itu pasti ada larutan elektrolit. Kenapa? Kalau nggak larutan elektrolit ya mobilnya nggak bisa nyala, nggak bisa jalan. Artinya larutan elektrolit ini dia bisa menghantarkan listrik sehingga menimbulkan kayak mobil ya, menghantarkan air akinya itu bisa menghantarkan listrik sehingga mobilnya bisa nyala, bisa menyalakan mesin. Nah itu yang kuat. Ini wajib pakai yang kuat, nggak bisa pakai yang lemah atau pakai yang non elektrolit gitu. Berarti air aki kalau dalam rumus kimianya apa? H2SO4, asam sulfat. Kalau larutan garam, garam dapur ibumu itu juga bisa. Iya, kalau larutan garam adalah NaCl, natrium klorida. Terus kalau yang lemah, contohnya apa? Contoh, EX itu saya biasanya nulis EX itu example ya. Nah, contohnya apa? Adalah asam cuka. Asam cukanya ibumu itu di rumah. Nah, itu rumusnya CH3COOH. Itu lemah. Oke ya. Kalau non elektrolit gimana contohnya? Contohnya adalah larutan gula. Nah, sekarang kamu biar bisa mengingat-ingat sekarang ya, kalau yang elektrolit sama non elektrolit. Biasanya gini. Kalau elektrolit itu biasanya adalah larutan-larutan yang biasanya terbentuk dari unsur logam dan non logam. Ya, kayak Na sama Cl. H plus sama SO4 2- gitu ya. Ini logam sama non logam. Kalau non elektrolit itu biasanya dari bahan-bahan alam. Contoh, gula, dia asalnya kan dari apa? Dari tebu. Jadi biasanya yang di sini elektrolit itu lebih banyak ke anorganik. Kalau yang yang anorganik, kalau yang non elektrolit itu adalah organik. Ya, larutan gula, kemudian larutan urea, ya pupuk urea itu kan untuk organik toh, kayak pupuk-pupuk. Nah itu biasanya non elektrolit. Nah di sini biasa di mana, di sini ini ada contoh. Nah perhatikan lebih detail, di sini sudah ada larutan berdasarkan ini ada elektrolit sama non elektrolit. Non elektrolit larutan tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya gula, urea, alkohol ya, gula, urea, alkohol. Nah, kalau tadi elektrolit kuat sama lemah, dia terionisasi sempurna, alfanya sama dengan 1. Kalau yang sebagian elektrolit lemah, alfanya mulai dari 0 sampai dengan 1. Ini contohnya di bawah. Oke ya. Nah, sekarang sini. Perhatikan di lembar kerja 5.1. Ini nanti saya gunakan untuk tugas. Berarti yang mulai modul halaman 4, 5, 6, 7 ya. Itu nanti digunakan untuk tugas. Berarti saya berikan memang sekarang tugasnya itu, tapi kalian gunakan untuk proyek atau praktikum ya di rumah secara individu. Nanti saya ambil sebagai nilai praktikum kalian ya. Jadi begini, untuk yang ini tugasnya praktikumnya dikerjakan individu. Nanti kalian video, di mana video nanti harus terlihat wajah kalian ketika mempraktekkan atau membuat alat uji elektrolit sederhana di rumah ya. Kalian video, kemudian videonya dikirimkan ke saya, ke ini lewat GC kalian masing-masing nanti. Oke, baik ya. Nah, sebelum saya terangkan tugas, saya lompat dulu. Ini ada tugasnya, kalian isi, difoto di GC. Ini juga diisi, lompat lagi ke sini sekarang. Saya terangkan di sini. Nah, sekarang di sini. Mengapa larutan elektrolit menghantarkan listrik sedangkan larutan non elektrolit tidak menghantarkan listrik? Jadi gini, kembali lagi untuk larutan ya. Yang pertama, untuk elektrolit. Elektrolit itu dia terdiri dari ion plus dan ion min. Ion plus itu disebut dengan kation. Kalau ion negatif ya, itu disebut dengan anion. Dalam suatu bejana misalkan, ini larutan Na plus sama Cl min sama plus, kemudian ditambahkan air, larutan ya berarti. Kalau udah ditambahkan air berarti namanya kan larutan. Nah,
itu elektrolit ini nanti dia kan membentuk muatan-muatan seperti ini. Muatan-muatan seperti ini kayak yang di kemarin bentuk ikatan natrium Na+ ditambah Cl- menjadi, kalau di sini jumlahnya 1, di sini 1, kan yang kemarin saya ajari begini ya. Yang muatan sini taruhkan sini, yang di sini taruh sini. Karena jumlahnya 1 sama 1 tinggal disilangkan. Berarti menjadi NaCl. Gini kan? Na+ sama Cl-. Jadi NaCl. Nah, ini nanti terurai akhirnya apa? Bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan kalau larutan non elektrolit itu tidak bisa. Ya, dia tidak bisa membentuk ion-ion plus dan ion min. Sekarang coba perhatikan. Ini untuk untuk reaksinya seperti ini ya. Ya, reaksinya. Reaksinya kalau misalkan yang untuk tadi kan ada kation sama anion. Tempatnya ada di katode sama anode. Nah, perhatikan sekarang. Di sini modulnya sama dibaca. Berarti ada katode sama anode. Ini persis ketika saya menjelaskan ikatan kimia yang di bagian ikatan ion. Ya kan, ada elektron-elektronnya. Coba diingat kembali yang dulu. Nah, sekarang untuk kekuatan daya hantar listrik ada elektrolit kuat yang tadi, kemudian ada elektrolit lemah, ya kan? Elektrolit lemahnya. Nah, nanti kalian membuat seperti ini ya, Nak ya. Membuat seperti ini dalam bentuk sederhana. Di YouTube banyak sekali contoh-contohnya, nanti kalian membuat seperti ini. Kemudian ada elektrolit lemah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan alfa tadi. Ini alfanya. Kalau lemah berarti alfanya, perhatikan yang di sini 0, alfa 1. Nah, yang disebut alfa adalah derajat ionisasi, yaitu perbandingan jumlah mol zat yang terionisasi dengan mol zat mula-mula. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, dilihat tadi. Yang kedua, ini yang kuat ya. Yang sekarang elektrolit lemah. Untuk melihat alfa itu adalah jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Ya. Nah, jika misalkan saya punya H2SO4, alfa sama dengan 1. Kemudian saya punya CH3COOH 1 molar, alfa sama dengan 0,5. Kemudian CH3COOH 0,1 molar, ternyata alfa sama dengan 0,4. Kemudian saya punya alkohol, alfa sama dengan 0. Dari keempat ini terurutan yang paling kuat ya. Kemudian menuju ke sini lemah, yang ini lebih lemah, yang ini tidak nyala, tidak menghantarkan listrik ya. Berarti yang ini jelas non elektrolit. Jadi kalau nanti kalian melihat patokannya adalah dari alfa. Semakin besar alfa menuju ke angka 1, itu berarti dia menjadi semakin elektrolit. Ya, kalau semakin mendekati 0, berarti dia artinya tidak elektrolit atau non elektrolit. Ya, berarti tadi itu ya, non elektrolit itu ya. Nah, terus sekarang bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dalam percobaan. Untuk larutan elektrolit kuat, kemudian lemah, larutan non elektrolit. Ya. Ini ditandai dengan nyala lampu. Yang ini dengan gelembung. Ini tadi yang alfa ya. Kalau elektrolit kuat, nyala lampunya adalah terang. Gelembungnya banyak. Alfa 1.
Kalau lemah, nyalanya adalah redup. Gelembungnya sedikit, alfanya adalah 0 sampai 1. Terus kalau non elektrolit, nyala lampu mati. Jadi dia tidak bisa menyalakan lampu. Gelembungnya tidak ada. Alfanya adalah 0. Jadi nanti kalau kalian percobaan ternyata sudah ada sedikit saja gelembung, berarti dia sudah masuk ke elektrolit lemah. Atau nyala sedikit aja walaupun tanpa gelembung tapi sudah nyala lampunya, itu berarti dia sudah termasuk lemah. Gitu ya. Nanti kalian coba yang di sini. Ini parameternya. Dicoba di sini dari alat-alat yang kalian buat. Ya. Itu ya. Nah, terus yang sekarang yang ini. Elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen. Perhatikan. Ingat, saya sudah menerangkan tentang ikatan kimia. Itu ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Ya, kalau ikatan ion berarti terbentuk dari apa yuk? Ikatan ion terbentuk dari unsur logam ditambah non logam. Kemudian kalau yang kovalen non logam ditambah non logam. Ini golongan 1 sampai 3A. Yang di sini golongan 4A sampai 7A. Kalau yang ini golongan 4A sampai 7A ketemu dengan 4A lagi sampai 7A. Nah, sekarang perbandingan daya hantarnya gimana? Perhatikan sekarang di modul ini. Ada wujud zat, itu ada yang padatan, lelehan sama larutan. Perhatikan, kalau senyawa ion, kalau dalam bentuk padat tidak dapat menghantarkan listrik. Lelehan dapat menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik. Ya, di sini sudah ada ya. Nah, terus balikkan lagi. Kalau senyawa kovalen, itu dia yang padatan tidak dapat menghantarkan listrik, lelehan tidak dapat menghantarkan listrik, kecuali larutannya dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Sekarang kalian mungkin tanya, apa yang disebut dengan padatan? Lelehan, larutan. Kalau padat, dia ya bentuknya padat. Garam, kamu tahu apa ya? Yang padat itu garam dah. Misal atau gula ya, padatan misalkan gula padat. Gula pasir kalau nggak dikasih air, kalau nggak diaduk apa-apa kan padat ya. Nah, terus kalau lelehan gimana? Gula itu kan awalnya kan bisa kayak meleleh sih, Rek. Gula itu kan bisa meleleh ya. Sekarang coba kamu bayangkan, gula padat berarti gulanya itu ya kamu beli gula di toko atau di Alfa gitu. Nah, itu ya sudah masih dalam bentuk 1 kilo. Itu namanya padatan. Tapi kalau sudah lelehan, biasanya gula itu kalau kepanasan itu mau leleh, Arek. Paham enggak? Iya kan? Kalau ini, kamu kalau beli getas, makanan getas, itulah ada pupure toh. Pupure itu dari gula. Nah, kalau sudah siang kan jadi jemek sih. Itu kan lelehan. Tapi kalau larutan berarti gula ditambah air atau ditambah larutan. Entah itu larutan apapun, tapi cairan. Berarti dia termasuk larutan. Nah, kalau sudah seperti larutan ini, keduanya semuanya bisa menghantarkan listrik. Karena apa? Kan sudah ada airnya tadi. Nah, oke. Sudah ya. Oke, modul yang bab 5 cuman itu aja, tinggal ini. Nah, sekarang bagaimana tugasnya? Tugasnya ya, yang pertama, perhatikan. Tugasnya kalian secara individu direkam video. Kemudian habis rekam di individu, kemudian rekam video, terlihat wajah. Oke ya. Kalian bikin sekarang ini baterai. Kalian buat baterai. Ini baterai.
baterai bentuknya gini ya, yang di atas plus, yang di belakang min. Dari sini kamu pakai kabel. Ini kabel. Ya, dari sini kan kamu kasih kabel. Kamu kalau lebih gampang, ini kamu kasih kotaan baterai itu loh. Kan tinggal beli di toko alat listrik itu paling berapa sih? 2000 atau berapa gitu. Nah, ini kabel. Terus dari sini kamu kasih bola lampu kecil. Lampu kecil, bola lampu untuk senter kecil. Ya, kaitkan kabelnya ke sini. Kalau sudah, ini kan ada gininya, yang ini ada gininya juga. Kalau sudah, ini keluarkan kabel lagi. Ini kabel. Nah, terus ini kabel ini nanti di sini kamu kasih paku. Yang ini kamu kasih paku. Jadi ini terbuka. Kalau paku sama paku kalau nggak dimasukkan ke dalam suatu larutan, iki yo bakalan mati, gak bakalan nyambung. Jadi kan arus listrik ini kan putus. Ya kan? Jelas ya. Tapi kalau kamu ini pakunya kamu kaitkan keduanya, ya, misalkan ini tadi paku sama paku. Di sini kan kabel, di sini kabel. Paku kamu gabungkan seperti ini, mesti nyala. Nah, sekarang tugas kalian setelah yang pertama membuat ini, oke ya, buat ini. Kemudian yang kedua adalah siapkan larutan. Larutannya apa? Kamu lihat di modul halaman 6. Bahan uji atau bahan uji. Halaman 6. Ya, kamu isi. Apa saja perhatikan. Yang paling gampang ya, yang nomor 1 air ledeng atau kran atau PDAM. Ya. Terus yang kedua, larutan asam cuka di dapur milik ibumu, ambilin sedikit. Yang ketiga, larutan garam dapur. Jadi garam ditambah dengan air ledeng tadi. Oke, udah ya. Yang keempat, larutan gula. Sudah? Nah, dari 4 ini tadi, kamu ambil ini dalam 1 gelas. Ya, ini gelas. Yang ini gelas. Terus yang ini garam dapur juga pakai gelas. Yang ini gula juga gelas. Nah, dari gelas-gelas ini nanti, tadi kan kamu ada paku 2. Ini masukkan. Srit. Tapi paku ini ke dalam larutan ya. Ini kan tadi kan ada ada gelas tadi 1. Contohnya 1 ini gelas air ledeng, masukkan ke sini. Ini ndak boleh gabung. Kalau gabung ya jelas murup rek, karena kan dia arus listriknya nyambung. Ini masukkan tapi ini ndak boleh gabung. Terus kamu amati lampu sama di sekitar sini. Kalau lampunya nyalanya terang, apakah redup? Kamu tulis pengamatanmu di sini. Perhatikan di sini. Ini ada pengamatan nyala, terang, redup, tidak nyala. Pengamatan lain berarti ini adalah gelembung. Gelembung itu di mana? Ketika paku dimasukkan, kalau dia elektrolit kuat, gelembungnya ada di samping-sampingnya sini. Di samping-sampingnya sini. Ya. Kalau gelembungnya banyak berarti dia kuat. Kalau nggak ada gelembung ya berarti dia itu non elektrolit. Kalau gelembungnya sedikit berarti lemah. Kamu tulis di sini dan kamu jawab ini. Nah, setelah kamu jawab, kamu kan ini kan hasil pengamatan. Tulis di modul. Ya, kemudian yang berikutnya foto modul kalian, Yang ketiga berarti upload Google Classroom. Oke? Sudah ya? Berarti ini nanti yang pertama kalian membuat tugas yang membuat ini, insya Allah ini habisnya enggak sampai 10.000, baik maksimal 15.000. Cuman beli kabelnya paling 1.000 itu loh, 1 meter. Cukup ini kecil-kecil. Ini kecil. Baterai yang kecil juga cukup. Terus paku itu di rumah juga banyak.
Nah, kalau bola lampu kecil ini paling ini 2000, 4000, kabelnya 1000, baterainya berapa? 3000 paling ya, 8000 sama tempatnya 2000, 10.000 selesai. Terus kamu ini. Nah, jadi praktikumnya itu ya untuk kimia semester 2. Kalian video, ini videonya semuanya dimasukkan ke mana GC, yang ini juga dimasukkan ke GC. Saya kasih waktu agak lama sedikit karena ini sebagai proyek kalian di semester 2. Oke anak-anak, karena waktunya sudah agak panjang, nanti saya upload ke YouTube-nya terlalu lama, enggak bisa. Nah, jangan lupa ya, berarti tugasnya seperti itu. Untuk modul 5 halaman 3 sampai halaman 17 berarti sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas atensinya. Jangan lupa dikerjakan ya. Saya tunggu di Google Classroom dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.